Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam keadaan pandemi, bagaimana kabar anak-anak kami? Semoga sehat selalu, jaga jarak, pakai masker, dan patuhi peraturan atau aturan COVID-19. Baiklah, pada hari ini kita kembali mulai bertemu dengan pembelajaran IPS, yaitu dengan Ibu Haja Armasiti, SPD, MMPD. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar mata pelajaran kita, yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya, kita harus memahami materi pembelajaran kita, yaitu hari ini materi kita letak dan luas Indonesia. Untuk letak dan luas Indonesia, indikatornya yaitu 1. Menjelaskan tentang peta. 2. Menentukan letak Indonesia. Setelah kamu mempelajarinya, dengan membaca buku dan memperhatikan peta, semua siswa harus mampu menentukan atau mengetahui tentang 1. Pengertian peta, 2. Kegunaan peta pada kehidupan, 3. Komponen-komponen peta, 4. Menentukan letak dan luas Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai, di mana letak Indonesia? Kita harus tahu di mana kita bisa lihat atau bagaimana kita menentukan Indonesia itu di muka bumi. Untuk itu kita lihat dulu peta Indonesia. Nah, ini peta Indonesia. Untuk peta Indonesia ini mempunyai beberapa komponen. Dalam peta kita mempunyai beberapa komponen. Yang harus kita ketahui, sebelum kita sampai untuk komponen, kegunaan, dan lain-lain itu, kita harus tahu dulu tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Setelah kita tahu apa itu pengertian peta, kita lanjutkan dengan kegunaan peta. Untuk apa peta bagi kita? Untuk apa peta kita buat? Untuk apa kita harus melihat peta itu dan memahami peta itu? Yaitu kegunaannya A. Untuk memperoleh informasi tentang lokasi objek. B. Untuk memperoleh informasi tentang sebaran objek. C. Untuk memperoleh informasi tentang jenis objek, geografi yang tampak pada peta. D. Untuk memperoleh informasi tentang ukuran objek. E. Untuk memperoleh arah dari objek itu sendiri. Kemudian sedikit Ibu lanjutkan, apa itu objek? Objek contohnya gunung, dataran rendah, laut, dan lain-lain. Itu merupakan objek, termasuk kita manusia dan lain-lainnya. Nah, baik, kita lanjut dengan yang berikutnya, yaitu komponen peta. Komponen peta yang harus peta baik harus mempunyai komponen yang lengkap. Peta yang bagus harus mempunyai komponen-komponen peta yang lengkap agar dapat mengetahui segala informasi di peta itu sendiri. Yaitu terdiri dari judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta ditulis di tengah bagian atas dengan jelas dan huruf besar. B. Skala peta. Apa itu skala? Skala menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya kita menggambar di kertas jaraknya 1 cm, jarak yang sebenarnya adalah 100 kilo misalkan. 100 km misalkan.
Kemudian skala dapat dibedakan menjadi dua. Satu skala angka, yaitu perbandingan antara angka. Contohnya 1 di peta 1.000 1 juta yang kilometer yang sebenarnya. 2 skala garis. Skala garis berbentuk garis atau biasa disebut dengan skala grafis. Kemudian C, orientasi utara yang disebut dengan mata angin. Peta yang baik harus mempunyai mata angin, yaitu terdiri dari utara, selatan, barat, timur, dan timur laut, tenggara, barat laut, dan barat daya. Berikut yang ke D, simbol peta, yaitu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta dapat dibedakan satu simbol titik, contohnya ibu kota negara tandanya petak merah, ibu kota provinsi bulat merah di tengah, kemudian dilingkar. Kemudian ibu kota kabupaten pakai tanda titik hitam dan garis hitam di luar. Kemudian kecamatan atau kota lainnya. Kemudian pelabuhan. Kemudian bandar udara. Gunung api yang tidak aktif biasanya digambarkan dengan di peta itu adalah tanda segitiga hitam. Kalau gunung api merah dilambangkan dengan gunung yang masih berapi. Kemudian berikut simbol garis. Yang keduanya simbol garis. Simbol garis melambangkan adanya sungai di peta. Kemudian ada jalan raya. Kemudian jalan desa. Batas negara. Batas provinsi. Dan batas daerah. Kemudian ada lagi yang ketiga, simbol warna. Simbol warna biasanya kan kelihatan semua peta kita, semua peta mungkin tidak ada yang tidak tahu. Ada yang hijau warnanya, ada yang biru, ada yang coklat. Kalau hijau menandakan itu dataran. Kemudian kalau yang biru biasanya laut atau perairan. Kemudian kalau yang coklat itu menandakan ketinggian suatu dataran. Nah, berikut simbol yang keempat. Yaitu simbol area. Simbol area biasanya melambangkan di permukaan bumi danau. Danau biasanya dengan biru. Kemudian rawa. Kemudian sawah. Kemudian batuan kapur. Kemudian perkebunan yang lain-lainnya. Kemudian yang ke E, garis koordinat. Garis koordinat itu kan kelihatan di peta. Tanpa garis koordinat, peta tidak dapat dibuat dengan sempurna. Kemudian insert. Insert. Apa itu insert? Yaitu gambar yang diperkecil yang diletakkan di sudut bagian atas. Kemudian ada lagi yang ke G terakhir komponen kita, yaitu legenda. Apa itu legenda? Legenda terletak di bagian bawah sebelah kiri. Semua tanda-tanda yang ada yang kita terakan di objek yang ada di peta. Baik, anak-anak, kita lanjut dengan materi kita yang kedua, yaitu letak Indonesia. Letak Indonesia dibagi atas beberapa peninjauan. Yang pertama, letak Indonesia ditinjau berdasarkan astronomis, yaitu letak suatu daerah di muka bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Akibat letak astronomis ini, Indonesia beriklim tropis karena terletak di garis khatulistiwa. Nah, baiklah anak-anak, itulah tentang letak astronomis. Kita lanjut yang kedua, letak geografis atau letak geografi. Apa itu letak geografi? Adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Nah, letak Indonesia bagaimana berdasarkan letak geografi? Yaitu Indonesia memiliki letak geografi yang strategis. Antaranya A, Indonesia terletak antara dua benua,
yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian B, Indonesia terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian yang C, Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun jalur penerbangan. Itulah letak geografi. Sekarang kita lanjut yang ketiga, Indonesia ditinjau dari letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuannya. Berdasarkan letak geologis, keadaan Indonesia antara lain seperti berikut. 1. Indonesia terletak pada pertemuan deretan pergunungan muda sirkumpasifik dan pergunungan Mediterania. Akibatnya, Indonesia banyak dijumpai gunung api dan pusat-pusat gempa. Sehingga sering terjadi Indonesia gempa. Karena Indonesia terletak pada sirkumpasifik dan pegunungan Mediterania. Yang berikut, Indonesia terbagi dalam 3 daerah. Berdasarkan letak geologis, Indonesia terbagi dalam 3 daerah. Yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Laut Dalam, dan Dangkalan Sahul. Kemudian akibat letak geologis juga, Indonesia memiliki berbagai jenis tanah yang sangat menguntungkan bagi kehidupan. Nah, itulah letak geologis. Kita tinjau lagi Indonesia yang keempat, berdasarkan letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daerah dari permukaan air laut. Seperti dataran rendah kurang lebih 200 meter DPAL. Kemudian dataran tinggi lebih dari 200 meter DPAL. Itulah letak Indonesia ditinjau dari segi astronomis, geologis, geomorfologis, dan geologis. Sekarang kita masuk materi kita yang terakhir atau yang ketiga, yaitu luas Indonesia. Letak Indonesia yang strategis juga didukung oleh luas wilayahnya yang tergolong sebagai negara besar. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan bahwa luas Indonesia yaitu terdiri dari 5.180.053 km bujur sangkar. Dengan perinciannya sebagai berikut, yaitu luas daratan terdiri dari atau berkisar 1.922.570 km bujur sangkar. Kemudian luas perairan terdiri dari 3.257.483 km bujur sangkar. Kemudian luas daratan terdiri dari Bulangi, daratan terdiri dari 13.466 pulau. Kemudian karena Indonesia berbentuk pulau-pulau, maka dihitunglah banyak pulau, masih banyak yang belum terdaftar dan belum tercatat dan belum mempunyai nama. Kemudian garis pantai yaitu 99.030 km bujur sangkar. Baiklah anak-anak kami yang kami sayangi, itulah pembelajaran kita dengan materi letak dan luas Indonesia. Untuk lebih ringkasnya, Ibu beri kesimpulan, yaitu 1. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kemudian apa guna peta? Yaitu untuk memperoleh informasi tentang lokasi objek, sebaran objek, ukuran objek, arah objek, dan jenis objek geografi yang tampak pada peta. Kemudian berikut komponen peta terdiri dari judul, skala, orientasi, simbol, legenda, inset, garis koordinat, kemudian sumber peta. Kemudian
materi berikut, letak Indonesia ditinjau dari segi astronomis, geografis, geologis, dan geomorfologis. Berikut materi yang ketiga, luas Indonesia dengan perincian daratan, kemudian luas perairan, kemudian terdiri dari pulau-pulau, dan mempunyai garis pantai. Nah, itulah materi kita hari ini. Ada 3, yaitu terdiri dari letak, peta, kemudian dan luas Indonesia. Untuk mengakhiri pelajaran, sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, Ibu akan memberi tugas, yaitu 1, jawablah soal-soal yang ada di LKS yang sudah dibagikan. Kemudian karena di situ udah lengkap, soalnya ada bentuk esai, ada bentuk gambar, objektif, pilihan ganda, itu diisi semua. Kemudian untuk tugas mandiri di rumah, buatlah sebuah peta Indonesia lengkap berdasarkan komponen-komponen peta yang sudah diuraikan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi sebagai tugas mandiri. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kamu pahami dengan jelas. Kalau ada pertanyaan nanti kita lewat WA saja atau melalui yang Facebook. Karena pembelajaran kita adalah daring. Nah, sebelum kita tutup, Ibu bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.